Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan rangkaian kegiatan kajian kita di musalla yang kita cintai ini, berkaitan dengan masalah-masalah muamalah muasarah atau masalah muamalah kontemporer, karena hajat kita yang begitu besar kepada masalah seperti ini, sehingga patut kiranya kajian-kajian seperti ini untuk kita galakkan. Karena ketika berbicara tentang jual beli, maka sama dengannya adalah al-halal wal haram. Ketika berbicara tentang halal dan haram, maka itu sama dengannya adalah diterima dan tidaknya amal ibadah kita. Ini menunjukkan bahwa perkara ini juga sangat penting, ya, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, bahwasanya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian di penghujung hadis Nabi kita, thumma dzakara ar-rajula yutilus safar, di penghujung hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, seorang laki-laki yang melakukan safar yang panjang, ya, terbukti rambutnya acak-acakan, wajahnya kusut penuh dengan debu, yamuddu yadaihi ilas sama, kemudian dia tengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Artinya apa? Dia meminta berbagai macam permohonan, meminta berbagai macam permohonan, meminta berbagai macam perlindungan, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan, minuman yang dia konsumsi dari sumber yang halal, dari sumber yang haram, pakaian yang dia kenakan juga dari sumber yang haram, wa gudhiya bil haram, dan selalu dan senantiasa diberikan dari sesuatu yang haram, maka fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya akan diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menegaskan bahwasanya amal ibadah kita, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala
bisa terhalang disebabkan makanan minuman haram yang kita konsumsi, pakaian haram yang kita kenakan. Berarti perkara ini bukan sekedar perkara ecek-ecek, tapi perkara urgen yang mesti kita fahami. Ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas kemudahan-kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita pada hari ini. Betapa tidak dengan kemudahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, semua transaksi hari ini bisa kita lakukan cukup di rumah-rumah kita. Hatta untuk barang-barang yang untuk mendapatkannya harus ke pojok-pojok pasar, harus becek-becek terlebih dahulu. Hari ini bisa kita dapatkan hanya duduk di rumah kita, ambil handphone kita, buka aplikasi tersebut, datang apa yang kita inginkan, nikmat. Ya, makanya Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang Anda dustakan? Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita harus ke pasar, harus ke ujung-ujung mana untuk mendapatkan barang, hari indah. Ya, nah ini nikmat yang mesti kita syukuri. Ya, namun demikian kemudahan yang Allah berikan ini tentunya akan berdampak petaka, akan berujung petaka bagi kita apabila ada hal-hal haram yang meliputinya. Inilah sebagai seorang talibul ilm harus betul-betul peka, harus betul-betul jeli atas semua transaksi yang dia lakukan. Ini diperbolehkan ataukah tidak, ini hukumnya haram ataukah halal. Ini menjadi komitmen kita sebagai talibul ilm, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tergopoh-gopoh, tergesa-gesa untuk mengambil ini, mencomot ini, mengikuti ini, mengambil program ini, aplikasi ini, sementara kita tidak mengetahui ya dibalik itu semua boleh atau tidaknya. Nah, ini persoalan besar yang hari ini terkadang kurang diindahkan oleh seorang mukmin. Mereka hanya konsentrasi kepada keuntungan yang mereka dapatkan atau kemudahan yang ditawarkan, tanpa melihat berkaitan dengan hukum halal dan haramnya. Sementara para ulama kita sangat berhati-hati berkaitan dengan masalah seperti ini. Di antara kemudahan yang hari ini ditawarkan melalui media telekomunikasi, ya, yaitu mudahnya kita berbelanja di marketplace. Luar biasa, ini sangat mudah. Hari ini terpampang di hadapan kita begitu banyak lapak-lapak yang dibuka dengan berbagai macam program yang ditawarkan, promo yang ditawarkan, hadiah yang diiming-imingkan mereka kepada kita, luar biasa. Ya, yang timbul pertanyaannya adalah, boleh ndak saya berbelanja di situ? Satu, boleh ndak saya bekerja sama ya di market tersebut? Boleh tidak saya mendapatkan free ongkir ketika berbelanja di market tersebut? Nah, ini pertanyaan seperti mesti kita jawab. Ya, boleh apa tidak? Kalau melihat kemudahannya sangat mudah, tetapi kemudahan tersebut kita katakan tadi harus kita kaji ulang, boleh dan tidaknya. Nah, salah satu hal yang sering ditanyakan adalah apa hukum free ongkir ketika berbelanja di market ini. Ya, kan kita dihadapkan dengan ada OLX, ada Bukalapak, apalagi ada Shopee, apalagi dan LL-nya. Pokoknya banyak. Ya, kita berbelanja di situ, istri kita berbelanja di situ, bahkan mungkin mertua kita pun berbelanja di situ, mudah. Bahkan terkadang harganya jauh lebih miring, lebih murah. Nah, kita akan mukadimahi bahasan kita pada malam hari ini. Ya, kita udah banyak pertanyaan, ntar dulu ya. Kita mukadimahi terlebih dahulu tentang hukum free ongkir di marketplace yang dihadapkan kepada kita. Boleh apa tidak? Ya, ini pertanyaan yang harus ditanyakan setiap orang yang ingin bertransaksi.
sebelum Anda berbelanja di situ, tanya terlebih dahulu, boleh apa tidak? Kalau boleh, selesai, lakukan. Kalau tidak, jangan. Nah, ikhwatal iman, apa nih? Ya, ada buku. Nah, baik. Nah, jadi ikhwatal iman, yang mesti kita pahami terlebih dahulu, status lapak-lapak ini sebagai apa sebetulnya? Jadi yang kita baca dari berbagai referensi yang kita ketahui, ternyata market ini hanya sebagai mediator untuk mempertemukan antara siapa? Penjual dan pembeli. Jadi dia sebuah sistem yang dibuat dengan begitu rapinya untuk mempertemukan penjual dan pembeli, atau dia membuat sebuah pasar di situ. Ya, dia menawarkan semua orang untuk bertransaksi di pasarnya, yang tentunya ya dia memiliki keuntungan tersendiri yang kita tidak tahu dari mana keuntungan yang didapatkan, mungkin dari sponsor, mungkin dari sama dengan orang yang memajang produk di tempat dia. Intinya bahwa market ini secara zatnya tidak berniaga, secara zatnya tidak memiliki barang, secara zatnya dia tidak menjual barang kepada kita, ya. Jadi dia hanya sebagai apa? Sebagai pasar, sebagai tempat untuk orang berniaga antara penjual dan pembeli. Realnya adalah, skemanya mudahnya adalah, ya, jadi dia buka pasar, kemudian nanti banyak para produsen barang, penjual barang yang nimbrung di situ, yang mendaftarkan dirinya untuk pajang lapak di situ, buka lapak di situ, dia pajang produk-produknya, ya, sementara harga hak dia penuh. Nah, kemudian aplikasi ini ketika dipublikasikan, maka banyak yang datang membuka situsnya, tertarik untuk berbelanja di situ. Singkatnya adalah, katakan pian ingin beli produk-produk yang ditawarkan di lapak ini, beli sandal, beli sepatu, masuk keranjang, satu lagi masuk keranjang, betul ya, dengan harga yang sudah tertera di situ. Nah, setelah itu, setelah semua barang kita masukin ke dalam keranjang untuk kita berbelanja, selanjutnya kita mentransfer sejumlah uang yang diminta di situ, terkadang plus ongkir, terkadang bebas ongkir. Yang kita bilang sekarang bebas ongkir, kita transfer. Nah, rekening yang dibuat itu istilahnya Pak rekber, artinya apa? Rekening bersama. Rekening bersama ini dibuat tidak lain adalah untuk pengamanan. Jadi lapak ini memberikan keamanan kepada konsumen untuk menghindari berbagai macam upaya penipuan. Maka dia sebagai mediator yang betul-betul menyiapkan lapak dengan keamanannya. Nah, setelah dana masuk ke rekening bersama ini, selanjutnya ya, lapak ini mengirimkan notifikasi kepada penjual, kepada produsen bahwa duit sudah masuk. Nah, kemudian setelah itu dia langsung mengirimkan barang ke konsumen. Nah, apabila barang sudah sampai di tujuan, baru pihak pasar ini akan mentransfer uang melalui, ya mungkin entah rekening pribadinya, entah akun virtual punya siapa, punya si pemilik barang. Nah, itu skema yang terjadi. Nah, maka dari skema ini, keluarga sekalian, kita mengatakan bahwa pemilik market ini dia bukan sebagai penjual, dia tidak pemilik barang. Nah, maka yang menjadi pertanyaan adalah ketika duit ditransfer masuk ke rekber ini, nah yang menjadi pertanyaan, ini uang statusnya milik siapa? Apakah milik market? Apakah milik penjual? Ataukah milik pembeli? Ya, kalau kita katakan milik market, atas dasar apa? Oh, dia tidak jualan, oh dia tidak punya duit, dia tidak punya barang. Kalau dikatakan bahwa pembeli memberikan duit cuma-cuma kepada market, tidak mungkin, betul ya? Nah, berarti kita coret, berarti duit tersebut bukan milik market. Tinggal dua, apakah milik, statusnya masih milik penjual atau milik pembeli. Maka transaksi yang ada
fakta yang ada apabila sudah tertransaksikan barang, duit ditransfer, maka duit itu sejatinya milik siapa? Penjual. Tetapi penjual belum bisa menikmati duit tersebut sampai market memastikan bahwa barang sudah sampai di tujuan. Apabila sudah sampai tujuan, baru duit ditransfer ke virtual account punya si penjual. Maka dari sini kita simpulkan bahwa duit tersebut milik siapa? Milik penjual. Berarti dalam hal ini, karena memang duit itu bukan punya market, penjual tidak meminjamkan uang kepada market, maka semua bentuk hadiah, semua bentuk bonus, semua bentuk layanan-layanan di market tersebut hukumnya adalah coba simak baik-baik. Setelah kita pastikan duit itu bukan milik market, satu, duit itu bukan pinjaman dari pembeli kepada market, tetapi status duit tersebut adalah milik penjual. Nah, maka dari skema tersebut kita pastikan bahwa semua hadiah yang ditawarkan market ini kepada kita berupa free ongkir, berupa bonus, berupa diskon, ya, ini boleh apa tidak? Yang boleh angkat tangan. Simak lagi baik-baik, ya. Yang kita soal ini, market memberikan hadiah berupa free ongkir kepada siapa? Kepada pembeli. Nah, tadi kita menggali kasusnya sudah, bahwa duit yang mengendap di rekber itu statusnya bukan pinjaman kepada market, tetapi itu statusnya adalah milik siapa? Penjual, karena sudah ditransfer kepada rekber yang sejatinya milik penjual. Tetapi sehubungan market ini hanya memberikan keamanan, kepastian barang sudah sampai, ditahan itu duit. Kalau barang sudah nyampe baru ditransferkan. Nah, maka pertanyaan kita, apa hukum free ongkir yang diberikan oleh market ini? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Hukumnya boleh. Kenapa? Kalau tidak boleh, kalau duit tersebut statusnya sebagai pinjaman kepada market, berarti hadiah yang diberikan tersebut asasnya apa? Hutang piutang, itu hukumnya haram. Tetapi di sini market sama sekali tidak terkait, dia hanya ingin memberikan fasilitas, memberikan kemudahan, memberikan promosi-promosi agar orang-orang tertarik untuk berbelanja di marketnya, sehingga dia berikan fasilitas free ongkir atau belanja sekian dapat sekian. Maka kita katakan bahwa hadiah-hadiah tersebut hukumnya boleh dan itu bukan riba. Kenapa? Karena market di sini bukan sebagai penjual, tidak memiliki barang, tidak dipinjamkan uang, tetapi statusnya hanya menyediakan pasar. Maka kita katakan free ongkir. Yang saya ditanyakan kepada kami, hukumnya boleh dan bukan riba. Karena kalau dikatakan riba harus jelas apa dasarnya. Nah, beda kasusnya kalau terlebih dahulu, ya, pian mendepositukan duit pian di market ini, itu beda kasusnya. Tetapi fakta yang ada kan main cash, betul ya? Main cash. Setelah kita keranjangkan belanjaan kita, berapa item yang kita pengenkan, keluar berapa harga, kita transfer uang kita, maka jelas tidak ada pendepositan uang kita, tidak ada sama sekali. Nah, jadi wallahu alam, hukum semua fasilitas yang diberikan market ini apapun namanya, selama kita tidak mendepositkan uang kita, itu statusnya bukan riba, berarti boleh kita ambil fasilitas tersebut. Nah, ini jawaban atas pertanyaan yang mungkin sempat mau ditanyakan. Ulun jawab lebih dahulu bahwa semua fasilitas yang diberikan market kepada kita itu hukumnya boleh selama fasilitas yang diberikan tersebut bukan disebabkan hutang yang kita berikan kepada mereka. Adapun kasus di
GoPay misalnya, itu jelas beda. Kalau di GoPay itu kan terlebih dulu apa? Kita depositkan uang kita. Dari situ nanti kita mendapatkan apa? Fasilitas. Harga lebih murah, dapat voucher, dapat apa lagi, potongan harga. Nah, maka kita katakan bahwa semua fasilitas yang diberikan GoPay kepada kita atas pinjaman uang yang kita berikan kepada mereka, maka hukumnya adalah riba. Bisa dipahami? Ada paham perbedaannya sudah? Nah, jadi riba itu ikhwatal iman apabila asasnya adalah hutang piutang. Adapun asasnya murni ini hadiah, tidak terkait dengan apa-apa, maka insya Allah tidak ada masalah. Wallahu alam. Ini sebagai muqaddimah pertemuan kita pada malam hari ini. Wallahu alam. Ya, silakan yang pengen bertanya langsung, tidak mengapa. Ya, yang mau langsung silakan. Ada? Ya, silakan di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Market, supermarket, Indomarket, ya, dan lain sebagainya itu kan pada umumnya, itu kan, apakah khas Banjar dan sebagainya, oleh-oleh, sebagainya, pada umumnya itu pemiliknya bukan orang pribumi. Nah, bagaimana? Pertanyaannya bagaimana mengajak bahwa umat Islam ini kembali kepada umat Islam belanjanya, kepada orang-orang Islam dengan mengenal identitas yang bersangkutan bahwa dia pemiliknya umat Islam. Kenapa? Yang pertama, orang Islam kan mengeluarkan zakat, itu satu. Yang kedua, setelah kita teliti dan kita amati dan kita rasakan bahwa belanja dengan mereka itu modalnya kadang-kadang pinjaman dari masyarakat kita. Jadi kalau kita masukkan barang-barang sebagainya, nanti ya sebulan kayak kami bayar, setengah bulan bayar, berarti kita minjamkan modal kepada dia. Itu satu. Yang kedua, dia dalam hal-hal tertentu ada uang lebihan 25 perak, 50 perak dan sebagainya. Kadang-kadang ini dimasukkan kemana gitu kan. Ada bahkan ada untuk sekian gitu. Itu yang berikutnya. Yang kedua, ada sistem pembayaran pajak yang mereka Allah alam, tapi menurut informasinya memang kuat gitu. Ada 5 pembukuan yang artinya dia bisa kongklingkong dengan pengeluaran pajak hasil dan sebagainya. Sementara kalau kita sama-sama pribumi, yaitu mungkin sedikit sekali gitu kan, mungkin orang-orang tertentu. Nah, dari sisi lain artinya kelicikan mereka itu bahwa mereka harus untung gitu. Jadi orang kaya gitu. Bagaimana caranya? Menghalalkan berbagai cara. Ini pendapat umum sudah begitu. Nah, bagaimana cara mendakwah bahwa umat Islam ini harus belanjanya kepada pribumi, ini bagaimana caranya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada yang menghadiahkan 4 buku. Ini kata yang nyumbang diperuntukkan bagi pertanyaan yang paling baik. Nah, itu. Jadi pertanyaan yang paling bagus nanti ada disiapkan 4 hadiah buku. Jadi siapkan bagus-bagus pertanyaannya, ya. Tapi seputar muamalah, ya, permintaannya seputar muamalah, ya. Baik, untuk yang pertama, ikhwatal iman, pertama kita katakan bahwa kita tidak dilarang bermuamalah dengan siapapun, ya. Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu fahuwa aqrabu littaqwa, bahwa kita tidak dilarang, ya, untuk bermuamalah dengan siapapun, hatta dengan orang-orang kafir sekalipun kita tidak dilarang selama muamalahnya bersifat dunyawiyah. Allah mengatakan bahwa jangan sampai kebencian kalian kepada satu kelompok, satu kaum itu menyebabkan Anda tidak mampu untuk bersikap adil kepada mereka. Ini yang pertama, ya. Jadi kita tidak dilarang untuk bermuamalah dengan siapapun yang ada di muka bumi ini. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun bertransaksi dengan orang Yahudi. Ya, bahkan Nabi kita membeli sesuatu dengan cara berhutang kepada orang Yahudi dan menggadaikan baju perang beliau, bahkan sampai beliau wafat wallahu alam baju perang beliau masih tergadaikan pada orang Yahudi tadi. Yang ketiga, untuk mengajak, ya, kaum muslimin untuk berbelanja hanya di pasar-pasar kaum muslimin, ya, ini satu ide yang bagus, tetapi kita tidak bisa memaksakan, ya. Saudi Arabia wallahu alam
Ya, dalam rangka untuk membuat tandingan untuk KFC misalnya, ada sana produk yang namanya apa? Albek. Ini berhasil ya ikhwah. Ya, kalau pengen umrah, untuk beli Albek ini itu butuh antri yang panjang. Antri. Karena orang penasaran bagaimana Albek itu, ayamnya seperti apa, nuggetnya seperti apa. Dia ayam sama ayam biasa. Nah, ini yang kita inginkan. Artinya kalau kita ingin bersaing, ciptakan pasar yang benar. Ciptakan pasarnya, ya, ciptakan malnya, tidak ada masalah. Nah, persoalannya hari ini adalah ketika kita mengajak, tetapi kita tidak memberikan solusinya. Apa solusi yang Anda tawarkan? Nah, jadi kita tidak bisa paksa orang untuk berbelanja di tempat ini, tidak bisa. Karena naluri manusia adalah mencari satu tempat yang lengkap dan murah. Itu tabiat manusia sudah, siapapun, dan ini dibolehkan dalam Islam. Ya, persoalan nanti mereka menyalurkan dananya ke A, ke B, ke C, itu bukan urusan kita, dan Allah tidak akan bebankan itu kepada kita. Selama transaksinya halal, barang diperjualbelikan halal, maka selesai. Ya, nah ini jadi kita tidak bisa paksa. Kita suarakan, oke, silakan. Kalau memang ada mal-mal yang memang Islami, ya, barangnya lengkap, kemudian juga harga bersaing, ya kita datang ke situ. Kenapa tidak? Ya, tapi fakta yang ada sampai hari ini kita belum bisa mewujudkan itu. Belum bisa mewujudkan tersebut. Kalaupun ada pasti mahal biasanya. Barangnya juga terbatas dan juga mahal. Ya, kita katakan kita cinta produk-produk Islami, tapi tentunya kecintaan tersebut tidak membuat kita tutup mata dari yang lain. Nah, jadi ulun sampaikan bahwa ya kita hanya mengatakan demikian, kita berniaga dengan siapapun diperbolehkan. Ya, Islam tidak melarang kita berniaga dengan non-Islam, tidak dilarang selama tadi ulun katakan transaksinya, akadnya, syarat-syaratnya itu terpenuh dengan baik. Allahu a'lam. Ya, silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya perihal kredit motor. Kredit motor, oke. Apabila kita sudah terikat kredit motor dan kita tahu bahwa itu ada pihak ketiga, dan yang saya tahu itu sudah termasuk dengan riba, bagaimana kita melepasnya? Kalau ibaratnya saya punya ide untuk meng-offer kredit barang tersebut, sedangkan apabila kita meng-offer kredit barang tersebut, kita juga menyangkut pautkan orang yang akan kita offerkan dengan riba tersebut. Apakah kita bersalah dengan teknik tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, coba cari pinjaman kepada keluarga kita, qarib kerabat kita untuk melunasi kredit yang masih ada. Yang kedua, kalau tidak bisa, ya kita mau oper kredit juga, coba cari orang-orang kafir sekalian untuk kita oper kreditkan kepada mereka, karena mereka tidak menyoal masalah itu, tidak ada masalah. Ya, kalau kita dengan sesama muslim berarti sama halnya kita selamat dari satu lubang dan menceburkan saudara kita ke lubang yang sama. Yang ketiga, apabila memang tidak ada pilihan-pilihan, ya bismillah, Anda jual motor Anda, ya berapapun hasil penjualannya, lunasi hutang yang tersisa, kemudian belikan motor, kalau ada masih tersisa duitnya belikan motor yang butut, nah apa-apa, yang penting masih bisa jalan. Ini solusi yang bisa kita tawarkan. Allahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Mananya? Oh ya. Jadi apa yang kita lihat saat ini seperti transportasi online berupa Gojek ataupun juga semacam Grab ini merupakan suatu keniscayaan begitu pesatnya IT ataupun juga digitalisasi teknologi. Termasuk juga dalam hal masalah keuangan, praktek-praktek pinjaman keuangan yang saat ini ada. Mungkin pengalaman dulu berkiprah di lembaga keuangan syariah, sebenarnya ada dua hal yang menjadikan kenapa lembaga keuangan ini begitu diminati, yakni pertama masalah adanya produk development ataupun juga pengembangan produk, dan juga masalah kecanggihan IT. Yang saat ini mungkin tidak bisa kita hindari adalah adanya digitalisasi keuangan, transaksi keuangan semacam
Ada yang namanya istilahnya fintech, financial technology, dan juga crowdfunding. Nah, hal inilah yang sebenarnya mungkin juga menjadi agenda buat kita, terutama untuk saudara-saudara kita yang lainnya yang mungkin begitu mudahnya untuk mendapatkan pinjaman. Padahal sebenarnya transaksinya jelas, ada maisirnya, ada gararnya, ada ribanya. Tetapi itu tidak bisa kita elakkan. Yang namanya pinjaman dulu namanya ada istilahnya KTA, kredit tanpa anggunan, sekarang sudah dibalut dengan yang namanya pinjaman fintech itu, financial technology, ya mungkin kayak semacam pinjaman online itu. Inilah yang menjadi mungkin agenda buat kita, bagaimana hal ini bisa kita mensikapinya. Semacam kajian ini insya Allah bisa mencerahkan ataupun juga memberikan gambaran kepada saudara-saudara kita. Tapi apa langkah kita berikutnya yang untuk menghadapi digitalisasi teknologi ini? Dulu mungkin tidak terpikir bagaimana kita bisa menggunakan transportasi taksi yang secara manual, dulu menggunakan Argo, sekarang sudah menggunakan sistem IT. Bagaimana dengan pinjaman yang dulu menggunakan lembaga-lembaga keuangan syariah secara konvensional, maksudnya transaksinya berhadapan, sekarang bisa menggunakan yang namanya mobile phone atau mungkin juga dengan teknologi gadget kita yang ada. Sekedar minta informasi aja, apakah kita punya akses gitu mengacu kepada negara-negara di luar sana? Kalau sepengetahuan Ana, untuk wilayah Asia ini yang menjadikan acuan untuk lembaga keuangan syariah adalah bukan kita. Sangat-sangat ironis memang, sebagai negara yang populasi muslimnya banyak, tetapi kita tidak bisa untuk mengembangkan secara luar biasa masalah perbankan syariah. Tapi beda dengan tetangga kita yang dekat sekali kayak semacam Malaysia, itu Malaysia luar biasa. Nah, apakah kita punya akses untuk melakukan semacam, ya mungkin apakah beberapa asatid kita yang boleh dikatakan sangat concern sekali terhadap masalah muamalah ini, kita bisa mungkin mengacu dengan negara Arab Saudi yang menggunakan Arazi Bank. Arazi Bank itu memang sangat pure, 100% mereka menggunakan sistem syariahnya. Nah mungkin Ustadz tadi ada dua hal, bagaimana kita bisa mensikapi masalah yang digitalisasi ini. Yang kedua, apakah kita juga bisa mempunyai akses paling tidak transformasi ataupun adopsi praktek yang ada di Arab Saudi itu semacam Arazi Bank. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sekalian, yang pertama, sebagaimana tadi pagi kita singgung bahwa kemajuan teknologi yang ada hari ini, ya mau tidak mau harus kita ikuti, ya. Namun tetap kita mengikuti dengan ilmu, itu yang penting, ya. Kemudian semua kemudahan yang ditawarkan, kalau memang itu syar'i, silakan diambil, tidak ada masalah. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan tersebut. Yang penting kalau sampaikan tadi, pijakannya adalah ilmu. Itu yang menjadi pijakan kita, boleh atau tidak, itu yang harus menjadi standarisasi semua transaksi yang akan kita lakukan. Itu harus dibangun terlebih dahulu, ya, karena biasanya sebagian kita mengabaikan itu, mengedepankan hajatnya. Oh, ini ada kemudahan. Nah, ini yang mesti kita kritisi. Jadi saran ulun, pesan ulun kepada semuanya adalah silakan manfaatkan semua fasilitas, semua kenyamanan, kemudahan. Yang penting backgroundnya tetap dibangun di atas ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita terus mengajak kawan-kawan yang memang memiliki kemampuan, ya, kapasitas ataupun keuangan untuk berbuat lebih. Tadi siang kami alhamdulillah sempat bincang lama dengan kawan-kawan kita yang di APSI, Asosiasi Properti Syariah Indonesia, apa Islam Indonesia, ya. Nah, tadi kami dari habis zuhur sampai ke jam 3 kita ngobrol tadi dengan Pak Roy, dengan yang lain, kita ngobrol panjang, ya. Kita membincangkan itu, kita berikan dukungan penuh. Ya, kemudian dari sini akan lahir nanti betul-betul properti syariah, ya, akan digalakkan nanti di Banjarmasin, di Martapura, kemudian di Benua Anam. Ini semua untuk memudahkan kita. Bahkan tadi kita bincang sudah diberikan kelonggaran sampai 12 tahun, Pak, ya, sampai 12 tahun diberikan. Ini luar biasa. Nah, ini kita akan bantu untuk mempromosikan ini. Artinya ini upaya kita untuk membuat tandingan bahwa kita bisa dan betul-betul syar'i. Terkadang yang mesti kita kritisi pula,
tidak sedikit pula para talibul ilm yang mengatakan talibul ilm itu ternyata masih bermasalah ketika bertransaksi. Ini masalah besar ya. Ini kadang-kadang karena yang gawe punya syariahnya kawan ngutangnya ndak bayar ya, besok ketemu afwan akhi, ini masalah akhirnya. Gimana kita mau maju dan besar kalau ternyata yang ngutang tuh kita, yang membuat ini ndak jalan ya kita, ini kan repot. Nah tadi ulun juga membuat sebuah, bukan terobosan, kami sempat bincang-bincang tadi ya dengan Pak Roy, Pak Anton. Kita bilang, iya Pak, kita buat juga semisal Gojek, semisal GoFood, tapi kita buat armada sendiri. Tadi betul Pak Roy ya, saya sarankan sudah. Kawan-kawan yang punya uang, ayo berkumpul. Kita banyak kawan-kawan kita yang tidak punya pekerjaan, dia punya motor. Kita jadikan armada kita. Kita buat aplikasi sendiri yang betul-betul nanti menyiapkan layanan. Yang pengen martabak transfer uang, datang martabaknya. Bisa apa tidak? Bisa, asal kita mau. Kita punya kemampuan ya ikhwan. Nah maka kemampuan seperti ini harus kita gali, kita dukung. Nah ini contoh yang sudah kita bahkan tadi siapa kita diskusikan bahwa kita bisa melakukan itu. Maka kawan-kawan yang punya kemampuan, yang mampu dalam IT-nya, kemampuan dalam berbisnis, apa nih Mas Isa sudah belum dijawab ini nah ya, ini kita galakan. Nah, ulun sangat mendukung ini. Termasuk dengan koperasi kita hari ini, kita berusaha paling tidak ini sudah satu terobosan yang kita bangun. Nanti mudahan apa yang diinginkan Kak Khalis tadi, kita seperti ada ar-rajhi yang betul-betul pure adalah syariah. Kenapa tidak bisa? Asal kita betul-betul mau berbuat ya. Yang hari ini ada sebenarnya sudah bagus, cuman belum sempurna. Mereka betul-betul pengen ke syariah tetapi belum bisa. Kenapa? Karena masih ngekor ke BI. Makanya kita bisa betul-betul syar'i apabila status kita sebagai LKS murni, itu lembaga keuangan syariah. Bisa, kita udah punya DPS-nya, kita punya asatidnya sudah, kita punya apa, investornya banyak, tinggal kita galakkan ayo. Nah ini artinya kita masih bisa untuk melakukan itu, tinggal sekarang adalah sejauh mana keinginan kita. Karena terkadang hari ini ya udah masa bodoh, yang penting saya punya usaha sendiri, saya kaya sendiri, saya juga nggak butuh Gojek, GoFood, ya masalah selesai. Tapi kan kita ingin melihat bagaimana ini bisa hidup, bisa eksis. Nah maka ulun juga kembali mengajak, tadi kami sudah diskusikan, ini sebenarnya peluang bisnisnya ada, peluang amalnya ada. Kalau yang hari ini GoFood, Gojek itu kan mereka nalangi kita, betul ya, kita masuk aplikasi, saya pengen bakso apa, datang notanya, dibayarin dulu, itu kan bermasalah nanti di situ. Nah kita buat sekarang Gojek versi kita, apa namanya Gojeknya, bukan Gojek nanti, apa namanya tadi ya, kita buat sendiri, kita buat aplikasi sendiri, tapi sistem apa, langsung transfer uang, kita siapkan apa rekeningnya. Memang diharapkan nanti semua orang punya mobile banking, kan memang repot lagi masalahnya ya, tapi nanti bisa diatur, yang penting ada kemauan. Nah jadi intinya bahwa kita bisa upayakan itu kalau kita semua mau berbuat, kerja dan bersama. Ini mungkin tanggapan sedikit dari Kak Khalis tadi, wallahu alam. Silakan adzan dulu. Kita lanjutkan. Kita jawab yang soal terus dahulu. Misalnya rumah sudah dibeli oleh bank. Sebentar. Rumah sudah dibeli bank. Ngapain bank beli rumah Anda? Disita apa dibeli? Sepanjang yang ulun tahu bank tidak mau beli rumah. Kalau nyita mau, sita mungkin ya. Nah jangan ulun tahu masalahnya ya, karena bank tuh tidak mau. Ngapain dia beli rumah, orang dia nggak bisnis kok. Kalau nyita rumah karena Anda ngutang tidak bisa bayar, disita, itu betul ya. Sebagai agunan tidak bisa bayar, disita akhirnya, itu baru benar. Jadi tidak beli ya, disita bank. Kalau bujur lah, ini ulun mau sorangan lah, misalnya rumah sudah disita oleh bank dan rumah tersebut dijual lagi oleh bank dengan cara lelang, apakah hal itu boleh dijual dengan cara lelang tersebut? Wallahu alam, hukumnya boleh ya, tidak ada masalah, karena memang jual beli lelang disetting untuk transaksinya model seperti itu. Wallahu alam. Bagaimana hukum menggunakan layanan GoSend
kurir antar barang apakah diperbolehkan? Kalau kita simak kajian kita tadi pagi, ya, jadi semua nanti yang kayak gini kita coba satukan jawaban saja. Kalau tadi pagi kita sampaikan, kalau layanan-layanan entah itu Gojek, GoSend, GoShop, GoFood, apalagi, ya, ini memberikan layanan terlebih dahulu memberikan hutang kepada kita, maka apabila satu, harga barang itu real harga di warung, real harga martabaknya, nasi gorengnya tanpa di-up terlebih dahulu, kemudian ongkir yang diminta kepada kita juga ongkir yang real, jarak dari Musalla Al Faruq sampai Masjid Syafi'i berapa, katakan 10.000 rupiah, ketemu nggak? Nggak real itu, real nggak? Real ya. Nah 10.000 insya Allah tidak masalah. Nah tetapi apabila aplikasi ini meng-up harga barang yang semestinya 10.000 di-up menjadi 12.000, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena statusnya aplikasi ini terlebih dahulu apa? Membelikan barang untuk kita. Ini akadnya apa? Apa akadnya? Hutang. Maka semua akad hutang tidak boleh ada kelebihan ketika membayarnya. Maka apabila ada kelebihan hukumnya adalah riba. Jelas ya? Nah, jadi apapun namanya itu GoFood, Gojek, GoPay, bukan apa tadi? GoSend, GoShop dan seterusnya, lihat praktiknya saja. Nah, tetapi apabila layan tersebut ke rumah pian terlebih dahulu ngambil duitnya, itu boleh. Dia datang ke rumah pian, ya, diambil duitnya dahulu terlebih dahulu ke rumah pian, dia ambil, ya, untuk satu martabak jumbo 50.000, dia datang ke rumah kita, diambil duitnya, baru kita belanjain, itu boleh. Nanti dia minta fee untuk apa? Untuk ujrahnya, tidak masalah. Mau nggak seperti itu? Nah, kita buat nanti sendiri. Nah, ini yang kita canangkan, ayo kita buat. Nanti mungkin kita mulai dari kalangan kita dulu. Mungkin ibu-ibu yang lagi malas belanja apa martabak, beli terang bulan, nah, pakai aplikasi kita sendiri. Nanti nyampe rumah dulu kurirnya, mungkin nanti ongkosnya 2 kali, nggak apa-apa ya? Mau ndak? Nah. Ya, itu saja kita lihat. Karena akadnya adalah akad qad, hutang piutang, maka tidak boleh ada kelebihan sedikit pun. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana hukumnya apabila pembeli online minta kirim barang melalui kurir dengan meminta kurir menalang? Ini hampir sama ya, boleh lewatkan saja. Pokoknya intinya seperti tadi. Ya, kalau sifatnya talangan maka tidak boleh ada penambahan apapun, tidak boleh ada keuntungan, tidak ada boleh fee, yang boleh diambil hanya biaya real untuk mengirimkan barang, tidak lebih daripada itu. Apabila lebih berarti adalah ziyadah. Kaidah mengatakan bahwa kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Wallahu a'lam. Jika suatu usaha dibangun dengan modal bersama, berarti syarikah ini, ya, lalu mengalami kerugian, pemilik modal ingin menarik semua modal dan keuntungannya dibicarakan apakah ini riba? Sebentar. Jika suatu usaha dibangun dengan modal bersama, ini syirkah. Syirkah itu A, B, C bersyarikat bersama untuk membangun sebuah usaha, dan mereka juga bersepakat untuk membagi sama apa? Keuntungannya, namanya syirkah. Ini namanya syirkah. Nah, kemudian sekarang yang menjadi soal, kemudian pemilik modal ingin menarik uang semuanya. Ya kalau 3 dinarik ya selesai urusannya. Tadi ABC bersyarikat, per orang investasi berapa? 100 juta rupiah misalnya, berarti 100 juta ngumpul. Nah, kemudian tadi apa? Pemilik modal ingin menarik semua modalnya. Yang A kah, yang B kah, yang C kah, atau ABC kan narik nih? Kalau ABC selesai lah usurannya. Ngapa kita bahas? Habis berarti. Lah berarti kalau enggak, berarti kan usahanya kolab, bangkrut, atau enggak jadi, ya udah bagi rata, selesai. Kenapa kita soal? Nah, ya.
Ini kan harus coba, syirkah itu berarti ada kumpulan orang untuk bersyarikat. Beda kalau mudharabah. Nah, ini beda kasusnya lagi. Kalau mudharabah itu nanti ada mudharib sebagai investor, ada sebagai pengelola. Ini kasusnya berbeda. Nah, maka harus jelas. Makanya akad-akad harus kita perjelas. Kalau mudharabah itu namanya bagi hasil. Artinya ada seseorang yang berlaku sebagai investor, ini 100 juta, Anda kelola uang saya ini. Untuk usaha apa? Sapi perah misalnya, untuk ternak misalnya, dikelola. Dengan satu, ya, keuntungan bersama disepakati dari awal. Berapa persentase keuntungan? Katakan untuk investor 40%, untuk pengelola 60%, deal. Untuk kerugian, kalau seandainya kerugian tersebut murni bukan kena kelalaian pengelola, maka si mudharib, si investor siap untuk merugi. Itu yang terjadi. Ya, dan keuntungan tidak boleh dibicara nanti, di awal semuanya. Berapa keuntungan saya? Harus di awal disepakati. Kalau di belakang itu bukan mudharabah namanya. Nah, ini kalau perjelas seperti itu, wallahu alam. Apakah ada konsep sunnah agar hutang negara Indonesia bisa berkurang? Wallahu alam. Ya, apa lagi nih usaha dalam ekonomi yang islami? Yang ketiga, apa bumi usaha dalam ekonomi yang islami? Apa artinya nih? Coba bantu apa sedikit lagi? Apa itu terakhir itu apa? Apa? Oh, barakallahu fiik. Apa kunci usaha dalam ekonomi Islam? Baik, keluarga sekalian, untuk masalah hutang, ya kalau kita semua bersepakat untuk nembokin, ayo sama-sama, ayo ndak apa-apa. Ya, itu urusan negara kita doakan saja mudah pemerintah bisa menutupi hutang-hutang tersebut. Kemudian ya ikhwah, ya, keterpurukan satu negara, satu negeri itu tidak lain diantaranya sebab riba. Ya, Nabi kita sudah menegaskan, idza tabayya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu abada hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berjual beli dengan cara 'ainah. 'Ainah adalah transaksi ribawi. Angkat tangan yang bisa mencontohkan apa itu 'ainah. Yang bisa mencontohkan apa itu ainah, angkat tangan. Mau kasih hadiah. Yang bisa memberikan apa itu ainah, angkat tangan, ada hadiahnya. Maka ada tahu si kekong nih. Kayak apa gini? Hah? Satu orang aja harus bertahan, satu orang aja kan? Ah, silakan Pak. Hah? Kredit kendaraan bermotor. Oke, tampung dulu. Ya, yang lain ada? Oke, silakan. Hah? Jual beli, tampung dulu. Satu kredit motor, jual beli dari barangnya. Oke, silakan. Oke, tampung lagi. Ada yang lain? Belum ada yang benar. Siapa? Ibu-ibu ada ibu-ibu? Siapa yang bisa jawab? Belum kasih buku Harta Haram Mu'amal Kontemporer yang terbaru. Nih, harganya 170.000. Nggak ada belum barang bukunya nah. Hah? Kalian bisa nyelek? Silakan Irsyad. Apa? Orangnya hutang. Harus jelas biasanya mendengar apa itu ainah. Nggak ada lo PR kan. Sesubuh jawabannya, minta tolong jawabannya sesubuh. Ada yang bisa jawab? Ibu-ibu, ada ibu-ibu? Jangan buka buku ya. Oke, silakan. Dia berhutang, coba realnya harus real biar orang semuanya dengar, paham. Kenapa dikatakan riba? Harus jelaskan dulu. Ada usaha dulu untuk mendapatkan buku ini, ya. Silakan. Dia beli motor misalnya. Siap. Beli motor, terus
dia jual kembali kepada yang jual, yang dapat uangnya gitu. Dia beli motor kemana? A beli motor ke B, berapa? 15 juta, terus? Kemudian dia jual kembali ke A, dia belinya nyicil gitu maksudnya. Jelaskan dulu. Dia terus jual kembali ke B dengan harga kontan 10 juta. Nah kayak gitu. Tapi dia sebelumnya belinya nyicil, tapi dia dapat uang kontan. Ada yang paham? Ada yang paham? Paham enggak? Hah? Apa yang pengen pahami? Sekarang kita mau bongkar di mana ribanya, kita bongkar dulu. Yang paham angkat tangan, mana? Tadi dari penjelasan saudara kita tadi yang paham angkat tangan, coba. Coba. Sekali lagi. Yang lebih runtut jelasannya. Oke. Si A. Oke, A beli motor kepada B kredit berapa? 15 juta. Oke. Si A ini dapat motor, dia jual kembali ke B, kemudian dengan nilai 10 juta. Agar dia dapat uang kontan. Iya, jadi selanjutnya dapat uang kontan dengan menyicil setiap bulan misalnya 1 juta misalnya. Nah, terus? Terus? B dapat motornya dengan menghutangi, istilahnya kan hutang gitu. Iya. Bisa dipahami belum? Yang paham angkat tangan. Jelaskan kembali. Hah? Udah selesaikan dulu. Ini sudah hampir selesai tapi belum selesai. Jadi kalau sudah dapat 7% dah, 30 lagi. Biar paham, kita ingin menggali di mana ribanya. Jadi A tadi beli motor kepada B dengan cara kredit, seharga 15 juta rupiah. Ya, jadi A beli motor kepada B dengan cara kredit berapa tadi? 15 juta rupiah. Kemudian setelah itu A ini kembali menjual motornya kepada B dengan cara cash sebesar berapa? 10 juta rupiah. Yang artinya apa? Hakikatnya B memberikan pinjaman 10 juta rupiah kepada A, yang selanjutnya A menyicil selama 10 bulan sampai berapa? 15 juta rupiah. Mana hakikat ribanya apa? Pinjaman 10 juta berdampak 15 juta. Berarti ada kelebihan berapa? 5 juta rupiah. Itu ngarannya riba. Itu ngarannya inah. Ada yang belum paham? Layak beri hadiah apa tidak? Layak apa tidak? Layak. Pilih hadiahnya silakan. Silakan pilih hadiahnya. Ada harta haram amal dua macam, ada buku. Ambil silakan. Pilih. Ya. Enggak hendak apa dah? Silakan dipilih. Fadal. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya. Jazakallahu khair. Ya, semoga menjadi kebaikan antum dan kebaikan yang memberi buku tersebut. Ya, silakan yang mau bertanya lagi langsung. Ya. Pon. Oh, ibu-ibu silakan, ibu dulu. Mak panjangnya pertanyaannya nah. Ibu silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya termasuk penjual online yang aktif di medsos, contohnya kayak Instagram dengan Facebook. Nah, karena menjual barang, jadi terkadang pengen membuat giveaway seperti hadiah dengan cara memberikan pertanyaan yang ringan, tapi dengan syarat. Misalnya syaratnya tag akun saya, kemudian tag akun teman-teman yang memfollow agar teman-temannya tuh tahu akun saya gitu. Nah, pertanyaannya boleh atau tidak membuat giveaway seperti itu? Nanti saya bikin pertanyaan, saya berikan hadiah dengan cuma-cuma, ongkos kirimnya juga saya yang tanggung. Untuk semua atau satu orang saja? Biasanya dipilih 3 orang atau 2 orang itu. Kalau seandainya yang ngetak itu 1000 orang, berarti Anda mendapat keuntungan. Kalaupun Anda mengeluarkan biaya hanya untuk 3 orang. Ya, sementara yang
997 orang tidak mendapatkan apa-apa dari hasil jerih payahnya. Ya, jadi kalau kita mau kaji ini wallahu alam, yang pertama di sini ada unsur maisirnya, ada unsur perjudiannya. Mana unsur perjudiannya? Semua orang berlomba masuk ke situ, memanfaatkan media yang dia punya, membutuhkan kota untuk masuk ke situ, memfollow kemudian mentak, membagi ya Instagram Anda agar Anda bisa lebih nyaman untuk berjualan. Ini satu. Ya, berarti orang yang 1000 tadi semuanya mengharapkan hadiah dari Anda berupa kerudung, berupa jilbab, berupa baju syar'i misalnya. Ya, padahal yang akan Anda bagikan hanya berapa orang? Untuk 3 orang. Ya, yang kedua, wallahu alam, ya ini termasuk apa namanya? Membuat sebuah entah itu perlombaan namanya atau kegiatan berhadiah yang semua orang diminta, bahasa ekstrim kita disuruh untuk membayar walaupun tidak dengan cara rupiah tapi dengan sesuatu yang dikeluarkan apa tadi kotak kita atau semisalnya, maka wallahu alam giveaway seperti ini tidak dibenarkan. Ya sudah, bismillah, Anda promosikan barang Anda, minta tolong kawan-kawan Anda tanpa kita mem-PHP mereka. Betul ya, bahasanya PHP ya. Ya. Nanti semua orang kan berharap saya yang dapat hadiah. Nah, jadi wallahu alam akan lebih selamat tinggalkan itu, abaikan itu. Ya sudah, bismillah, Anda pasarkan dengan cara pelan, dengan cara santai, mudah nanti sembari waktu usaha Anda akan semakin besar. Daripada kita memanfaatkan orang, justru kita akan berbuat zalim kepada mereka karena telah memberikan harapan yang semu kepada mereka. Dan termasuk ikhwatal iman yang tidak diperbolehkan adalah membuat kegiatan berbayar. Kita katakan bahwa 100 pendaftar pertama akan mendapatkan buku A, buku B. Ini termasuk riba, maaf, termasuk judi terselubung. Ya, termasuk judi terselubung. Kenapa? Karena semua orang berlomba-lomba untuk daftar, untuk masuk. Ya, sementara mereka tidak tahu apakah mereka satu di antara 100 atau tidak. Apakah mereka satu di antara 100 atau tidak? Kalau ternyata tidak, berarti mereka telah mendaftar dan mereka tidak mendapatkan apa? Hadiah. Nah, ini termasuk judi. Ya, karena perjudian itu hakikatnya apa? Sebuah permainan di mana peserta permainan tersebut mereka tidak mengetahui antara untung dan rugi. Dan Allah telah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan, bahwasanya maisir itu adalah rijsun daripada perbuatan syaitan, maka abaikan itu semua. Ya, jadi ini tidak boleh. Ini pertanyaan bagus apa tidak nih? Bagus ya, kita kasih hadiah. Baik. Ibu, ini ada buku Harta Haram dan biografi 35 sahabiah. Pian ambil yang mana? Harta Haram. Nah, hancur buruk. Ini nang buruk, ini nah hanyar. Pon? Nah, berarti nah hanyar leh. Barakallahu fikum. Tolong antaran ke belakang. Oke, barakallahu fik Ibu. Silakan digali lagi bukunya, bermanfaat dan bermanfaat bagi yang memberi buku tersebut insyaallah. Barakallahu fikum. Ini sampai jam berapa kita? Silakan yang bertanya dulu langsung. Oke. Yang depannya dulu silakan, ya. Barakallahu fiik Ustaz. Wafik barakallah. Saya pernah ngobrol dengan seorang pegawai di bank syariah yang sudah bank ini katanya sudah lebih syariah dibanding bank syariah yang lain. Ya. Terkait dengan KPR rumah Ustaz. Ya. Namun ada hal yang saya kurang srek di situ, masalah DP. Mungkin bagusnya diceritakan pas tadi sore Ustaz ya. Tapi masalah DP, memang katanya saya tanya sistemnya apakah dijual dulu, mereka beli dulu rumah tersebut baru dijual ke kita atau tidak? Katanya iya. Tetapi dia mempersyaratkan DP yang harus kita transfer terlebih dahulu sebelum ada akad itu. Iya. Nah, bagaimana posisi DP itu Ustaz? Apakah diperbolehkan, dan misalkan itu DP yang diperbolehkan itu seperti apa dalam hal akad jual beli tersebut? Jazakallahu khair. Tadi malam secara khusus kita sudah berbicara tentang masalah hal haram
DP ya. Kita kupas tadi malam panjang lebar, secara umum sudah kita sampaikan oleh kita. Jadi wallahu alam keluarga sekalian, untuk barang yang belum ready, untuk barang yang belum ada, untuk barang-barang ribawi ya, maka tidak boleh ada DP di situ ya, tidak boleh ada DP di situ ya. Nah, berkaitan dengan KPR, jadi skema yang benar itu adalah kita datang ke bank syariah namanya ya, mudahan nanti ke depan betul-betul syar'i. Kita datang, kita mengajukan permohonan, saya ya ingin beli rumah ini ya, mengajukan ke syariah, ke bank ini untuk membelikan terlebih dahulu, nanti kita berjanji untuk membelinya kepada bank. Nah, setelah kita di ACC satu calon nasabah di bank ini, maka skema yang benar selanjutnya bank itu terlebih dahulu membeli rumah yang kita inginkan, katakan di komplek ini, gang ini seharga sekian. Nah, setelah bank memiliki rumah itu secara utuh, apakah dia beli dengan cara DP juga karena rumahnya ada, tidak ada masalah, dia beli dengan cara berhutang, tidak ada masalah, itu urusan dia dengan pemilik rumah. Nah, setelah rumah betul secara tamlik, kepemilikan itu milik bank, baru ditransaksikan kepada kita. Ini yang benar dan ini yang sahih dan syar'i. Nah, hari ini tidak seperti itu, karena bank tidak ingin menanggung kerugian. Maka terlebih dahulu biasanya bank mengikat kita dengan cara-cara tertentu ya. Apakah tadi kita diminta bayar DP terlebih dahulu 20% misalnya dari angka 80, dari angka 100%. Nah, maka apabila itu terjadi, hakikatnya ya, kalau itu rumah belum dibeli oleh bank, nanti Anda bayar 20% kepada kami, 80%-nya kami akan berikan kepada Anda. Ini duitnya Anda bayarkan. Ini statusnya tidak lagi syar'i, ini adalah hutang piutang. Ini tidak boleh, ini hukumnya haram. Walaupun oleh versi ya tertentu ini disebut dengan wakalah bil ujrah. Jadi ya, bank mewakilkan kepada Anda untuk membeli rumah. Ini kan sebenarnya rekayasa semata. Ini rekayasa, kita tidak terjebak di sini. Walaupun kita katakan ada fatwa-fatwa seperti itu yang membolehkan wakalah bil ujrah seperti ini, tapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yang menjadi ijma para ulama bahwa itu tidak boleh. Yang benar adalah skema yang kita buat tadi, kita ke bank, bank beli rumah, rumah sudah dimiliki, baru ditransaksikan kepada kita. Walaupun ya dia up harga sampai sekian persen, tidak ada masalah. Yang penting itu rumah sudah menjadi milik bank. Persoalannya itu tidak terjadi, karena memang secara hukum yang ulun tahu bank tidak boleh berniaga. Maka yang ada tetap namanya apa? Pembiayaan. Tetapnya adalah pembiayaan namanya ya. Dan pembiayaan di sini sama dengannya adalah hutang piutang. Jadi nanti coba hubungan dengan kawan-kawan di APSI ya, nanti ada kawan-kawan di sini, Pak Roy, nanti coba hubungan, mudahan nanti kawan-kawan bisa mendapatkan rumah betul-betul syar'i ya. Ini kita support betul kawan-kawan di APSI ini, Asosiasi Properti Syariah Indonesia ya, yang sudah ada di Kalsel, sudah dikukuhkan kemarin di Jogja oleh ustadz-ustadz kita, dan nanti bisa betul-betul eksis dan bisa menjadi solusi bagi kita semua ya. Doakan ya, dan kita bisa nanti mendapatkan rumah dengan cara ya betul-betul syar'i, dan mudah-mudahan harganya terjangkau dan juga bisa panjang waktu cicilannya. Bahkan insya Allah ya, kemarin kita sudah diskusi juga cukup panjang waktu ke Barabai, waktu kita beberapa pertemuan. Nanti untuk apa istilahnya Pak Roy kemarin itu bukan DP ya, DP namanya ya. Jadi nanti itu pun bisa dicicil selama 2 tahun atau 1 tahun. Apabila sudah selesai baru kita bangunkan. Jadi nama akadnya akad istisna betul. Nanti kawan-kawan di APSI yang menyediakan lahannya, materialnya, tukangnya, kita hanya datang pilih yang tipe 35, ada 35, ada 36 ya, 36, 45, 75 seterusnya ya. Lain orang perumahan mah Pak ya. Nah, nanti ajukan di situ. Nah, ini sudah digalakan ya, bahkan yang baru-baru ini juga akan digalakan di Martapura, Pak Roy ya, juga ada. Nanti silakan diskusi dengan Pak Roy, ulun sangat support ini ya, dan ini menjadi solusi. Yang penting tadi lo katakan pian harus jujur dan amanah juga.
Ini kalau sudah bantu promosi, masuk dalam konteks untuk kebaikan kita, jangan sampai nanti kita yang membuat cacat hukum. Nanti udah rekomendasinya hasbi, ternyata udah 3-4-5 bulan AA ke depan kan ya. Ini kan repot. Ya, wallahu alam. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiansah. Yang ingin saya tanyakan hampir sama dengan yang tadi, tapi ini bentuknya mobil. Seseorang membeli sebuah mobil dengan harga 200 juta rupiah. Si pembeli punya uang 100 juta. Kemudian ada seseorang yang membantu untuk menambahkan uangnya. Kemudian yang membantu ini menjualnya kepada si pembeli dengan harga 250 juta rupiah. Sebentar. Pian punya uang 100 juta. Punya uang 100 juta. Oke, kekurangan 100 juta. Harga mobil 200 juta. Kemudian ada yang nambahin. Ada yang nambahin. Dia sebagai apa itu? Sebagai ya semacam modelnya ya, Ngutangin. Oke. Tapi dia jual dengan harga dia jual kepada kita dengan harga 250 juta. Sebentar, kenapa dia punya jadi pemilik mobil? Kan 100 juta punya Pian, 100 juta punya dia. Iya. Kenapa dia menjadi penguasa mobil? Pinjaman Pak kepada seseorang tadi. Saya punya uang 100 juta. Ada orang jual mobil harganya 200 juta. Kemudian seseorang tadi membantu menambahkan 100 juta. Uangnya 100 juta. Siap. Tapi dia jual kepada saya dengan harga 250 juta. Yang ulun tanyakan, kenapa yang menambahi uang tadi itu yang menjual mobil kepada Pian? Apa status sebagai apa? Pemilik mobil atau bagaimana? Yang membantu menambahkan modalnya Pak. Inggih paham ulun. Nah ulun tanyakan tuh kenapa dia yang menjual mobil kepada Pian 210 juta. Itu ulun tanya kenapa itu? Dia sebagai apa? Kalau sebagai yang nambahin tok saja bukan pemilik mobil berarti. Nah, ini kan harus jelas. Yang ulun tanya tuh kita belum berbicara hukum. Ini kenapa dia kok bisa memiliki mobil? Coba Pian bisa duit 100 juta. Iya, 100 juta. Harga mobil 200 juta. 200 juta. Kurang 100 juta. Kurang 100 juta. Oh, datang, Pak, ini 100 juta. Ini statusnya apa? Pinjaman atau apa? Pinjaman. Oke, pinjaman. Nah, setelah itu kenapa lo jual mobil ke para Pian? Kan mobil Pian itu seharusnya. Ini sering terjadi Pak di masyarakat kita. Oke, silakan lanjut. Jadi dengan ada mobil tadi, dengan nilai dia memberikan bantuan 100 juta, lalu dijual dengan harga 200 juta. 210? Ya, 210 juta. Anggaplah 210 juta. Dengan waktu 2 tahun dan jumlah cicilan tertentu. Nah ini apakah hukumnya riba atau halal? Baik Bapak, barakallahu fikum. Jadi kita mau menjawabnya sudah bingung. Kenapa? Karena akad sudah tidak jelas. Coba kita buat skema seperti ini. A punya duit berapa? 100 juta. Pengen beli mobil, tapi harganya berapa? 200 juta. Ada CC ingin nambahin uang 100 juta, sehingga klop berapa? 200 juta. Belilah mobil. Nah, yang kita soal kenapa CC yang mau jual ke A? Ibu ketawa kan? Padahal yang punya hajat beli mobil si A. Dia punya duit 100 juta si milik si A. C datang pengen bantu nih 100 juta saya bantu. Berarti kan dia hanya nolong bantuin duit. Bukan sebagai pemilik mobil. Nah, yang ditanya kenapa si C justru menjual mobil kepada si A. Status sebagai apa statusnya? Itu kita gali terlebih dahulu. Ketika Penda bisa memberikan jawaban, berarti ini sudah batil hukumnya. Ini apa namanya? Ya, ini jelas akadnya sudah rusak. Ya, walaupun yang ulun pahami maksudnya jelas ya kan. Jadi CC ini itu semata-mata ingin mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan berapa? 10 juta rupiah. Jadi kuadrat kesalahan di sini akadnya. CC mengklaim sebagai mobilnya, ini apa-apaan namanya ini? Jadi itu Bapak jelas hukumnya keliru, akadnya rusak dan ada unsur riba di dalamnya. Jadi hukumnya adalah haram. Itu Pak ya?
Tapi nanti coba digali lagi tuh, saya itu siapa itu saya itu. Kok dia lantang menjual mobil pian? Nah, ya, itu kan mobil pian. Oke, silakan. Siapa tadi ya? Assalamualaikum Ustaz. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kurang lebih sama dengan tadi yang konon katanya memang ada salah satu bank syariah di Indonesia yang versinya paling bersyariah. Salah satu produknya memang ada kartu kredit. Ya. Gimana hukumnya itu Ustadz? Karena setahu saya yang beberapa analoginya sih memang masuk di akal, seperti iuran tahunan dia menggunakan itu sebagai biaya kita menggunakan setahun, terus ada iuran bulanan, terus dia juga tidak ada denda, dalam artian ketika kita terlambat membayar tagihan juga tidak kena denda. Tapi di sini ada semacam biaya takwid kalau nggak salah. Takwid? Iya. Ganti rugi? Ganti rugi. Iya. Itu ditagihkan ketika kita melakukan keterlambatan pembayaran. Iya. Tapi ketika tarik tunai atau ibaratnya pinjam itu dia emang tidak ada prosentase penambahan, tapi hanya biaya administrasi fix 50.000 kalau nggak salah per ngambil uang. Itu hukumnya secara syariah seperti mana Ustaz? Terima kasih. Nggih, wallahu alam. Jadi takwid ya, ini satu produk yang dilegalkan oleh Dewan Syariah Nasional. Ya, ulun juga kemarin sempat kaji waktu kami di Lamongan. Jadi ini mereka menetapkan ini sebagai bentuk ganti rugi apabila nasabah ini mungkin tidak mau bayar atau terlambat bayar atau menyengaja tidak bayar, ya, maka mereka menetapkan takwid namanya atau ganti rugi. Ini sebetulnya bahasa sederhananya adalah denda, ya kan? Itu bahasa Arabnya takwid, tapi kalau kita sederhanakan adalah denda. Karena ikhwatal iman, ulun mau tegaskan kepada pian bahwa nama itu tidak boleh membuat kita silau. Tugas kita adalah mengkaji ke dalam bagaimana substansinya. Itu betul-betul syar'i atau tidak. Ya, itu satu. Nah, yang kedua, walaupun ada pendapat yang tadi mengatakan boleh takwid dengan hujah, ya, kaidah usuliyah, kaidah fikih yang berbunyi al-darar yuzal, bahwasanya semua kerusakan itu harus dihilangkan, kalau tidak maka akan mendatangkan ke malapetaka bagi bank misalnya. Ini kan kaidah, betul kaidahnya, tetapi kaidah tersebut tentu saja tidak membenarkan ketetapan yang sudah lazim bahwa setiap hutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Ini baku sudah hukumnya. Nah, jadi kami tetap mengatakan bahwa apapun produk-produk yang berkembang hari ini sampai hari ini itu belum bisa kita katakan syar'i secara mutlak. Ya, nah lebih daripada itu pula, kartu kredit walaupun ini sesuatu yang diperbolehkan, mungkin tadi dari sisi tadi penjelasan tidak ada denda, ya kan, tidak ada apa yang lain, tapi harus Anda pahami bahwa kartu kredit hakikatnya adalah hutang. Ya, jadi kenapa harus kita berbangga dengan kartu kredit? Kita mungkin ke hotel gesek, tapi itu hutang statusnya. Lebih baik pengen bawa kartu debit pian, nyata duit pian. Mau ada duitnya jual lah, ya. Nah, jadi saran ulun sudah abaikan itu, sudah kita pergi, ya, kalau memang harus bawa uang cash tidak apa-apa, tidak masalah. Pengalaman setahun kemarin itu ada ulun punya jamaah, masya Allah tabarakallah, ya, beliau itu orang kaya, duitnya banyak betul, luar biasa, ya, di pengusaha. Dia masya Allah pergi umrah tuh tidak tampak dia orang kaya, dia sarungan, pakai baju biasa, bawa tas agak butut warna hitam. Pas di Jakarta terbunyi dibukanya duit, banyak banget duitnya, tidak pakai kartu kredit, dia bawa cash, ya, mau di klub sekitar 70 juta dibawa itu, ya. Orang bandar bingung nih apa katanya, sanggup ya sih kan, sanggup. Nah, tidak masalah, duit kita, daripada kita bangga dengan kredit itu duit orang, ngutang pula. Apa yang kita banggakan dengan hutang? Tidak yang kita bisa banggakan. Nah, jadi saran ulun sudah abaikan itu semua. Ya, pokoknya sekarang tugas kita adalah bertransaksilah dengan transaksi yang nyata-nyata syar'inya, atau benarnya kalau masih abal-abal, masih semu, abaikan. Karena kita mengatakan da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang Anda ragu kepada yang Anda tidak
ragu. Itu kaidah dalam hal seperti ini. Itu ya, Allahu a'lam. Ya, silakan. Ini ada orang, kita jualan barang, terus ada orang pesan, tapi saat itu kita barangnya lagi habis, terus kita mau order kan, tapi dana lagi kepake yang lain, bolehlah kita minta bayari dulu? Kada boleh. Kada boleh. Kada boleh. Kada boleh. Oke, silakan. Kada boleh, sudah. Kita langsung cut, kada boleh. Ya. Kada boleh. Hah? Kenapa? Nabi mengatakan la tabi ma laisa indak. Jangan Anda menjual sesuatu yang Anda tidak ada barangnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki. Ketika kita minta bayar terlebih dahulu, berarti kita sudah menjual barang yang tidak kita miliki. Mana barangnya? Dia sudah bayarkan dan kita barang tidak punya. Itu tidak boleh. Ya, dan itu sudah terjadi dengan seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya'tinir rajul." Ya, seseorang datang kepadaku, fayuridu minil bai'a, dan dia menginginkan perniagaan denganku, malaisa indi, yang aku tidak memiliki barangnya. Afa abta'u lahu fis suq minas suq. Apakah ya Rasul aku boleh ambil duitnya? Aku pergi ke pasar terlebih dahulu untuk kubelikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. La tabi malaisa inda. Jelas ya? Solusinya sabar. Solusinya udah antum cari pinjaman ke lain. Cari model ke lain. Maksudnya cari model ke lain, pinjaman sifatnya, nanti kalau barang datang dia bayar, baru kita bayar ke lain tadi. Itu paling nyaman solusinya sudah. Ya, insya Allah kalau Anda betul-betul pengen syar'i, Allah akan mudahkan usaha Anda. Yakin itu. Yakin itu. Ya. Oke. Sampai jam berapa kita nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ngantuk sudah nah. Ya, silakan. Esok masih ada 2 lagi, 3. Ya. Ustadz. Nggih. Saya ingin bertanya mengenai asuransi. Nggih. Secara logika Ustadz ya, itu kalau asuransi buat pengusaha itu sangat bermanfaat sekali. Nggih. Umpamanya kita mau kirim barang dari Surabaya ke Banjar kan. Kan sekarang kapal sering ada yang terbakar, tenggelam itu. Makanya kan ditawarkan asuransi gitu. Jadi secara logika itu mengurangi kekhawatiran kita gitu Ustadz. Kemudian umpamanya juga asuransi kebakaran, asuransi kesehatan itu secara logika sangat bermanfaat Ustaz. Tapi yang saya tahu bahwa asuransi itu tidak boleh itu, hukumnya haram. Apakah ada solusi lain Ustaz selain yang bisa supaya halal asuransi itu? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tadi dari Bapak ini tadi dari 5 penanya yang paling bagus ada nggak pertanyaan yang mana? Tadi Bapak masalah asuransi, di sini masalah barang yang tidak duitnya belum ada. Sini masalah kartu kredit, Bapak tadi masalah mobil, kemudian ini Bapak ini masalah apa tadi? Bank syariah. Dari 5 pertanyaan mana yang paling bagus pertanyaannya? Mobil ya? Ada juga Pak Kholis, ada 6 pertanyaan tadi. Mana yang paling bagus dari 6 ini? 1 orang ya? Pak Kholis. Oke, baik. Coba sekali lagi. Jadi ini ada 2 hadiah lagi, kita akan berikan ini hak, ini sudah dihibahkan. Jadi yang belum memiliki ini, pindah datang berat oleh. Nah, yang mana ini pilih yang mana? Jadi ada Bapak tadi oleh kawan-kawan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi acuan beliau untuk terus membaca ini, ya, agar nanti ke depan mungkin nanti mudahan semua transaksi beliau betul-betul nanti syar'i ya. Oke, berarti nanti kita berikan kepada Bapak dan kepada Pak Khulis ya, hadiah ini nggak apa-apa boleh? Oke, Bapak ini silahkan ambil buku ini, tolong dibaca Pak ya, silahkan Bapak. Ya, ini tolong dibaca buku ini baik-baik, karena ini buku ini sangat kaya, bahkan ulun termasuk yang merekomendasikan bahkan mewajibkan milik buku ini. Ya, besok kajian kita di Ar-Rahmat pakai buku ini, yang punya bawa, yang belum punya beli malam ini. Bapak, enggih, tolong dibaca Pak ya, enggih, dibaca baik-baik Pak ya. Yang pasti saya tadi bukan milik barang Pak ya. Baik. Jadi pertama Bapak, yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam kitab beragama ya, kita tidak boleh menjadikan logika kita sebagai dalil untuk membenarkan sesuatu yang diharamkan. Ini satu yang harus kita tanamkan. Ya, karena agama kita tidak dibangun di atas logika. Agama kita tidak dibangun di atas akal, tetapi agama kita
dibangun di atas dalil Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca sejarah asuransi itu seperti tadi, ya. Jadi itu mungkin ada khilaf, nanti ada di buku kita tadi. Itu pertama di London kalau ada khilaf, itu sejarah awal terjadinya apa? Asuransi sama, ya, barang apa transportasi laut, ya kan, ngangkat kontainer. Nah, karena hari itu sering terjadi kecelakaan, akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan bahwa armada ini, ya, mereka mengasuransi kepada armada ini apabila terjadi kerusakan, terjadi tenggelam, maka mereka wajib untuk membayar kepada pihak nasabah atau yang mengasuransikan barang tersebut. Itu yang terjadi, terus berkembang sampai hari ini, ya kan. Kita katakan iya, satu sisi itu memudahkan, tapi sisi lain ini banyak sekali tindak kezaliman di situ. Nah, sekarang saya tanya Anda, ketika Anda mengasuransikan jiwa Anda mau mati apa tidak? Anda asuransikan jiwa Anda asuransikan kesehatan Anda. Saya tanya, Anda mau sakit atau mau mati? Ada enggak kalau? Anda sehat harus kalau? Ya. Ketika Anda asuransi motor Anda, mobil Anda, apakah motor Anda mau kebakaran? Enggak kan? Nah, ketika Anda sudah bayar fee setiap bulannya sekian sesuai dengan kesepakatan, 1 bulan, 2 bulan, tidak ada insiden, tidak ada kecelakaan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, ketika tidak terjadi klaim dari Anda, apakah duit akan kembali apa tidak? Tidak akan kembali, kezaliman sudah. Nah, jadi ketika ditanya solusinya apa? Ya, tawakal ala Allah kita. Ya, inilah solusi yang paling baik, bahwa kita berusaha berhati-hati, kemudian armada juga berhati-hati, tetapi yang namanya musibah, ujian itu mungkin datang kapan saja. Kapan, bila mana saja. Yang pasti bahwa wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Ya, untuk yang ini insyaallah besok subuh kita lanjutkan, ya. Besok subuh kita masih ada kajian di sini. Besok kita subuh insyaallah yang belum kita baca kita sambung lagi besok insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk buku ini untuk Kak Kholis, ya. Mana Kak Kholis tadi? Ini buku untuk Pian. Ya, jadi yang sudah mendapatkan buku tolong dibaca bukunya, diamalkan apa yang ada di buku tersebut, mudahan jadi pahala bagi Pian dan pahala bagi yang menyumbang buku tersebut. Segala kurang banyak minta maaf. Wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.